Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang kita takzimi, kita hormati, Kang Imat, alhamdulillah jemput saya, ditunggoni sampai ditiduri di kamar, jangan sampai nggak datang ke masjid ini, tunggoni di Kuningan. Pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama, Syuriah, Tanfidiyah, dan banom-banom yang lain yang saya hormati, yang kita banggakan, Bapak Wali Kota atau yang mewakili langsung Pak Wali Kota tadi, Usekda, wakil lah, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Ini acaranya 1 abad Isra Mi'raj menyambut Ramadan. Berkate telu. Jadi kita ini sebagai umat Rasulullah itu sampai kepada satu titik di mana bertemu dengan berbagai macam peradaban yang tersisa. Jadi umat Nabi Muhammad itu umat yang ketemu dengan peradaban yang masih tersisa, yang sama-sama berangkat dari kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi peradaban yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dalam agama yang namanya Yahudi, peradaban yang ditinggalkan Nabi Isa dengan Injil, umatnya namanya Nasrani. Juga bahkan masih ketemu dengan ahlul kitab yang lebih kuno lagi, tapi jarang ketemu, namanya Sobi'in Rame, karena masih menunggu Nabi Idris yang hilang di langit dan tidak pulang. Jadi ketika Nabi Muhammad jadi Nabi itu masih ada 3 agama samawi yang tersisa. Sobi'in itu yang akhirnya dikenal dengan nama Sobi'ah Mandaiyun. Itu umatnya Nabi Idris. Gara-gara Nabi Idris naik ke langit, tidak pulang lagi. Loh kan, ada kisah kan. Dulu nggak ada yang tahu Sobi'in itu siapa. Karena Al-Quran nggak detail tentang Sobi'in. Tapi cerita tentang Sobi'in itu malah ada dalam. Maka Nabi Idris berdoa, ya Allah kasihan malaikat matahari. Dia kepanasan. Aku mohon buatlah matahari ini nggak panas lagi sama malaikat matahari. Abul matahari nggak panas. Terus malaikat matahari bilang sama Allah, ya Allah kok mataharinya nggak panas? Ya karena kamu didoakan sama nabiku namanya Idris. Kalau begitu kapan-kapan pun turun ke dunia tak terima kasih sama Idris. Sampai pasti nggak pernah dengar cerita ini. Saya nyarinya jam bulat dulu. Akhirnya Nabi Idris turun. Assalamualaikum, malaikat matahari turun. Assalamualaikum ya Idris.
Waalaikumsalam. Loh, kamu dekat matahari, kok kamu turun? Kalau mataharinya gelundung gimana? Enggak wong, temenku masih banyak. Saya kan koordinatornya. Oh berarti malaikat banyak. Oh banyak, temenku banyak. Berarti cerita tentang malaikat yang galak itu ada. Oh ada, itu temenku juga, namanya Israel. Kapan-kapan saya boleh kenalan enggak? Ya boleh aja, wong itu juga temanku. Nanti tak WA. Akhirnya malaikat Israel turun. Nabi Idris takut. Ya Idris, apa? Kamu mau nyari aku, mau nyari apa? Enggak. Kamu Israel ya? Iya, kenapa? Mau tak cabut nyawamu? Ya iya, karena aku itu dapat cerita kamu tukang cabut nyawa. Nah saya ini kan ditanya umat saya. Makanya saya pengen juga ngerasakan biar saya cerita. Bisa cerita terhadap umat saya. Ya sudah kalau gitu tidur. Cabut nyawanya sama Nabi Idris. Sama malaikat Israel. 10 menit dikembalikan. Nabi Idris komplain sama malaikat Israel. Ya Israel, katanya sakit dicabut nyawanya. Kok tadi nggak kerasa? Ya iya wong kamu temannya temanku kan aku nggak enak. Nah, saya ini hidup lagi lah. Kalau yang mati kemana? Loh, yang mati ya tergantung. Kalau baik ya tak kasihkan temanku namanya Ridwan. Kalau nakal tak kasih temanku namanya Malik. Saya karena boleh enggak? Ya boleh aja, wong itu juga temanku kok. Akhirnya nengok neraka, Sirotol Mustaqim. Oh ini nerakanya orang Amerika. Oh ini nerakanya orang Cirebon, itu ada. Setelah itu masuk surga. Nah itu setelah di surga enggak mau pulang. Kenapa enggak mau pulang? Ya memang cita-citanya lihat surga. Terus akhirnya kamu harusnya pulang, belum waktunya. Syaratnya masuk sini sudah mati. Sudah kemarin saya 10 menit. Kalau kamu nggak percaya tanya malaikat. Ya sudah kalau gitu kamu sini aja. Nah itulah. Itu cerita ada dalam kitab Bani Israel tentang Nabi Idris. Yang akhirnya di dalam Al-Quran itu bisa menjelaskan tentang Sobi'in. Ahlul kitab yang namanya Sobi'in itu umatnya Nabi Idris. Nah ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, Sobi'in ini agak jauh. Cuman kan kemudian yang besar kan Yahudi sama Nasrani. Yang punya basis di Masjidil Aqsa. Karena keturunan Nabi Ibrahim dari garis Ishak punya anak Yakub atau Israel. Punya anak 12 Nabi Bani Israel yang akhirnya punya basis di situ. Lah, akhir kenabian Nabi Muhammad basicnya adalah Masjidil Haram. Nah, problem Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa ini nggak ada habisnya. Sama-sama eksis, sama-sama punya kitab. Kalau kelahi, sama-sama kuat. Dan yang basicnya Masjidil Aqsa ini sebagian sudah bergerak ke Eropa. Membangun peradaban Taurat, peradaban Injil dengan pusat di Romawi. Sementara yang Islam baru bangkit. Nah ini harus ada resolusi. Kalau sampai tidak ada resolusi, ya mesti habis. Yang basisnya Masjidil Aqsa, basicnya Masjidil Haram, ini mungkin sama-sama nggak bisa tumbuh atau sama-sama hancur. Maka harus ada resolusi konflik. Maka resolusi konfliknya adalah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Loh, jadi Allah ini bikin resolusi terhadap agama yang ada. Bahkan masih disebut sebagai ahlul kitab. Ilal Gunung Jati. Karena kekuatan ini basicnya di situ loh. Jadi problem dunia pun diselesaikan dengan resolusi. Nah, yang di Masjidil Aqsa ini detail, tapi yang di Masjidil Haram
agar punya kekuatan yang berimbang, cerita Masjidil Haram bikin detail. Telapak kaki itu apa? Itu punya Ibrahim. Waktu berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum, ya didetailkan agar punya kekuatan untuk klaim legitimasi. Lah Ka'bah itu apa? Jelaskan, itu adalah awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Lah, jadi Yahudi, jadi Nasrani awalnya di mana? Itu di gunung itu, di Jabal Rahmah. Lah perjalanan Ibrahim itu seperti apa? Jamarot ula, wusta, Aqabah, Sofa, Marwah. Jadi basis historis menjadi sebuah kekuatan legitimasi untuk resolusi konflik problem Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Nah itu loh. Jadi hati-hati. Makanya Palestina ribut, ya pasti Islam, Yahudi, Nasrani, karena itu tinggalannya Nabi Ibrahim yang sampai sekarang tidak ketemu resolusinya. Makanya Yahudi, Nasrani, Islam tawur di Filistin karena resolusi konfliknya nggak selesai. Sampai sekarang akhirnya ada donatur, donasi karena ini nggak selesai. Sementara yang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa selesai. Lakum dinukum waliyadin. Tapi yang Masjidil Aqsa ini resolusi konfliknya nggak selesai sampai hari ini. Haulahu. Dua-duanya ini basis barokah. Makanya ketika bergerak ke Eropa, ya barokah, bangun Eropa. Nggak usah ribut Injil palsu atau Taurat palsu. Bahwa Yahudi, Nasrani bangun peradaban Eropa. Bahwa barokah Masjidil Haram salah satunya ke Indonesia. Dan tertata di Indonesia paling tertib. Tidak ada yang tertata seperti Indonesia. Jadi barokah Masjidil Haram yang paling tertata, paling tersistem itu Indonesia. Satu contoh, Rasulullah dikasih warisan berbeda-beda. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Titik temunya di mana? Di Indonesia. Ada agama beda, suku beda, bangsa beda, dan sekian banyak perbedaan. Itu ketemunya di Indonesia. Kalau masih di Arab, ya bangsanya masih satu. Waktu masih di Arab, agamanya baru dua. Basisnya Taurat, Injil, dan tapi begitu di sini banyak, bahkan aneka ragam hantu paling banyak di sini. Jadi titik beraneka ragam. Dan basis perbedaan di sini diselesaikan dengan resolusinya Rasulullah. Yang tadinya kerajaan, raja, hamba, kawulo, gusti, itu terjadi, semuanya disatukan jadi satu. Dengan cara apa? Seperti yang diperintahkan Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa kalian adalah para pemimpin, tidak raja, tidak hamba, tidak kawulo, tidak gusti, tapi seimbang. Dan kalian semua hidup saling bertanggung jawab.
konsep Rasulullah tentang ra'iyah terlaksana hanya di Indonesia. Satu-satunya negara muslim yang mengambil konsep ra'iyah hanya Indonesia. Buktinya apa? Warga Indonesia disebut ra'iyah, disebut rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menyebut warga bangsanya dengan sebutan ra'iyah atau rakyat hanya muslim Indonesia. Loh, ini satu-satunya sebenarnya. Jadi Indonesia ini bukan people. Kalau people itu Eropa, Vox Populi, Vox Dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas mengatakan wakil Tuhan. Itulah maka khilafah tahririyah, khilafah alamin hajil tahririyah, Hizbut Tahrir, sama khilafah alamin hajil ISIS gak cocok di Indonesia karena bertabrakan dengan konsep ra'iyah atau rakyat. Karena rakyat sekuat apapun tetap bisa hidup berbeda-beda agama, suku dan bangsa saling bertanggung jawab. Kenapa komunis gak bisa hidup di Indonesia dan gak boleh hidup? Karena komunis itu proletar. Proletar itu adalah kaum miskin yang memimpin. Begitu dia mayoritas, ada diktator proletariat. Kolo-kolo karena ini masjidnya negara, tadi tak ajak diskusi tentang landasan negara. Karena Cirebon ini sudah banyak yang nggak paham. Dipikir Indonesia itu negeri togut saja. Lihat, akhirnya mengadaptasi Ikhwanul Muslimin, produk gagalnya Mesir. Mengadaptasi Hizbut Tahrir, produk gagalnya Filistin. Mengadaptasi Taliban, produk gagalnya Afghanistan. Hanya karena nggak mau ngantri di belakang NU atau Muhammadiyah, akhirnya bikin aliran mengadaptasi produk gagal. Nggak mau jadi follower. Itu aja masalahnya. Loh, ini kan tidak sampaikan. Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Maka di Indonesia ada konsep masyarakat. Kalau berbeda faham menggunakan konsep wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Lah, karena dulu yang menggerakkan ini semua adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Al-wali punya wilayah. Wilayah itu yang akhirnya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya dengan konsep ra'iyah yang mapan kita berbeda. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu bukan konsep omong kosong, tertuang di dalam landasan bernegara namanya Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih mau mengatakan negeri ini togut? Ya Anda kalau nggak suka sama presidennya nggak apa-apa, tapi jangan salahkan negaranya dengan negara togut. Kalau nggak terima, tunggu 5 tahunan, nggak usah ribut. Cari calon untuk ngelawan, kalau kalah ya sudah, nggak usah ribut lagi. 5 tahun lagi, ribut lagi, nggak apa-apa, kalah, libur. Nah ini negara. Nah itu, makanya
konsep ra'iyah yang kawulo tetap ada kulo tapi di bawah rakyat, yang hamba sahaya tetap saya, yang abdi Sunda tetap abdi. Strukturnya sama. Makanya dalam konsep ra'iyah, para raja-raja Nusantara mau bergabung dan bersatu dalam konsep ra'iyah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah-wilayah dari Cirebon sampai Banten berikan pada NKRI. Jogja yang dari begitu luas berikan pada NKRI. Karena apa? Semua kerajaan Nusantara didirikan oleh para wali untuk apa? Mewujudkan konsep ra'iyah sebagaimana perintah Rasulullah. Dan Indonesia sampai hari ini tetap rakyat. Rakyat akan hidup saling bertanggung jawab tanpa ada diktator mayoritas. Nah inilah. Jadi barokahnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Makanya jangan heran, maka jangan bikin hoak. Pilihan presiden perang Badar, dua-duanya Muslim. Ini Indonesia hari ini, masjid terbanyak dunia Indonesia. Orang sholat paling banyak Indonesia. Orang apal Quran paling banyak Indonesia. Orang haji terbesar dunia Indonesia. Satu-satunya negara dengan antrian di atas 60 tahun hanya Indonesia. Loh ini mesti difahamkan. Ini real, ini faktual. Bukan hoak. Gitu lah. Nah, generasi ini kenapa generasi wali? Karena generasi ini yang harus menghadapi ketua-ketua pengemban agama Hindu. Karena Hindu yang boleh ngomong agama adalah kasta Brahmana. Para raja nggak boleh ngomong agama karena kesatria. Di bawahnya ada Wesya, pegawai negeri, Forkompimda, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Sudra nggak boleh ngomong agama. Petani, pedagang, sekaya apapun petani dan pedagang nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Paria, pengemis, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada Kuca, tukang ngentit, nggak boleh ngomong agama. Makanya yang suka ngentit bansos itu Kuca. Di bawahnya ada Meleka, maling tapi kalau ketahuan lari. Bawahnya ada Candala, maling tapi kalau ketahuan berani. Nah, kasta agama itu Brahmana. Yang bisa ngimbangi Brahmana, karena Brahmana ini dekat dengan yang Widi, nggak punya ketakutan apapun. Nah, konsep seperti ini dekat dengan Tuhan, nggak punya ketakutan dan kekhawatiran di dalam Islam wali la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang di sini punya sakti namanya, kesaktian itu. Yang ini punya karomah. Sakti dihadapi sama karomah, bukan kelas mukjizat tapi barin wali, karena wali kelas Brahmana. Nah, wali ini punya sistem kerja yang berbeda dengan ahli-ahli pengetahuan. Karena wali kalau punya kebutuhan dia langsung download kemana? Ke harddisknya Allah yang di langit waktu Isra Mi'raj ditunjukkan kepada Rasul namanya Lauhil itu kan cloud, itu kan harddisk yang orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman, yang orang Yunani menyebut kotak Pandora, yang orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Islam itu Lauhil Mahfuz, program
program dunia ada di situ. Nah wali itu kalau pengen tahu program dunia itu download qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala. Download Syekh Abdul Qadir 25 tahun download. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Maka wali-wali itu paketannya besar, downloadannya banyak. Makanya paketannya gede, punya wifi, bisa meretas hati orang karena paketannya gede. Lah kita paketannya kecil, karena kalau diajak download listriknya mati. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, lama sekali gitu. Loh makanya kita ini kayak handphone terhubung dengan satelit, suka kirim foto kirim gambar, tapi kalau nggak punya paketan kita pakai wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Warung free wifi .co.id. Manusia kalau mau kirim doa, kirim Fatihah, kirim Quran, nggak punya wifi, pakai free wifi-nya para nabi. Ila ruhi ila hadrati, namanya tawassul. Ini teknologi kuno ini udah. Tawas terus Mustafa wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada'i was salihin wa ila jami' awliya min asy-syariqi ila magharibiha fi barriya wa bakri wa Abdul Qadir al-Jilani wa li abaina ummahatina masyayikhina wa jaddad wa dzina khusun la ruhi Pak Di Waktul Al-Fatihah. Syar'it itu kebagian semua. Lu masa bisa dibagi doa? Bisa. Jangankan Fatihah doa, sepak bola bisa dibagi. Nggak perlu ke Qatar sepak bola dunia, satu orang nyuting di sana, naikkan satelit, bagi ke seluruh dunia, bagiannya sama, jamnya sama, namanya siaran langsung. Makanya kalau masih ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Nah itu makanya wali-wali ini punya downloadan. Programnya Indonesia seperti apa? Sudah tahu. Makanya kalau wali-wali itu sampai sekarang masih tahu. Jadi nggak perlu ribut. Presiden besok itu siapa? Tahu. Langsung di-download di sana. Siapa presidennya? Ada sudah. Dikit-dikit saya sudah tahu gambarannya. Makanya kalau mau nyari presiden biar nggak ribut, nanti ikut saya aja. Saya nggak pernah keliru kok. Belum pernah keliru nyari calon presiden itu. Nah, akhirnya apa? Kita menjadi negara yang mapan secara keagamaan. Lah, sekarang ketemu Barokna Khaulahu yang bergerak ke Eropa, Barokna Haulahu yang bergerak ke Indonesia, ketemu di mana? Di urusan agama. Kiai sholat itu nutup aurat. Sholatnya diajarkan kiai, tutup auratnya kain. Yang produksi orang Eropa sama orang Cina. Kiai wudhu, doa dan wudhunya diajarkan kiai, urusan air, keran dan pipa diurus Mas Pion. Loh, ketemu di situ semua. Kita cari kiblat susah, kompas diurus sama Jerman. Pergi haji, kita hajinya diurus kiai, begitu berangkat diurus Yahudi sama Nasrani, pakai Airbus sama Boeing. Begitu waktunya bayar diurus sama Rothschild Rockefeller, karena kita mesti pakai bank, karena pilot nggak mau dikasih uang 40 juta untuk ongkos naik haji. Ketemu di situ. Asal dari kun itu dari kana wa akhwa dua. Dunia itu temannya banyak. Sholat
temannya masjid. Masjid itu temannya pabrik semen. Kalau nggak ada pabrik semen, cuman batu sama pasir. Dia mesti berkawan dengan pabrik besi. Begitu nyalakan lampu berkawan sama Thomas Alva Edison. Kalau dulu belum ketemu, zaman wali belum ketemu. Kalau wudhu masih pakai padasan, kemana-mana masih pakai kereta kuda. Sekarang pergi kemana-mana ketemu sama Mio, ketemu Avanza. Terus kita mau ribut, ayo hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi, renang kamu kalau haji. Jadi alladzi barokna haulau itu ketemu hari ini. Banser, TNI, Polri ketemu. Urusan apa? Urusan nama. Karena yang dibordir baik untuk polisi, untuk Banser, untuk Ansor, untuk FPI, semua bordirnya sama. Produk Cina, mereknya Butterfly. Dunia ketemu. Kamu mau ribut olo-oloan kayak apa, terserah. Tapi yang diuntungkan tetap Mark Zuckerberg. Karena kamu ribut di WhatsApp sama Facebook. Kamu mau gaya kayak apa, kamu tetap ketemu dalam urusan Samsung. Yang produksi adalah Korea. Loh. Jadi ini titik temu kita ini. Makanya kiai-kiai NU mana? Ada yang konslet? Nggak ada. Nggak pernah tiba-tiba bank haram gitu, nggak pernah. Wong santrinya kemana-mana pakai uang. Uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Kamu kalau sudah mengatakan bank haram, jangan pakai uang. Baca Quran juga harus hati-hati, karena seluruh percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli negara. Lihat tepuk tangan nggak apa-apa, baca kok. Loh, ini dunia ketemu. Makanya para pemenang adalah produsen. Gitu loh. Loh, ini dunia ketemu. Jadi yang dulunya disebut alladzi barokna haulau ketemu. Makanya kiai-kiai itu punya tanggungan moral yang luar biasa. Makanya NU nggak sembarang-barang bikin hujah. Nah sekarang banyak sekali yang bikin hujah-hujah yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat. Karena munculnya orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi nggak punya basis umat. Umatnya subscribe, umatnya like. Siapa dia? Dia sebenarnya adalah ustadz freelance, nggak punya tanggung jawab umat. Ini jelek-jelek Surya NU. Loh ini kan coba, akhirnya paradok itu terjadi. Yang di Timur Tengah ngomong khilafah, keluar dari demokrasi, hancur negaranya. Taliban negeri yang masih dekat dengan Arab, rasnya Semit, begitu bakas jenggot, bedil-bedilan dia. Apalagi negeri kita yang tidak punya basis jenggot yang mapan. Loh, Mesir itu kurang Islam apa? Dekat dengan Mekah. Begitu hanya berkawan sesama Islam lewat Ikhwanul Muslimin, hancur negaranya. Bahkan ketua Ikhwanul Muslimin digantung sama orang Mesir, namanya Mursi. Sampai hari ini mereka nggak punya problem solving. Makanya kita jangan sok-sokan mencontoh produk-produk gagal itu. Hizbut Tahrir bukan khilafah ala minhajin nubuwah, dia khilafah takririyah, karena yang mendirikan Taqiyuddin An-Nabhani. Faksi Tanzimul Jihadnya Ikhwanul Muslimin.
agar masuk akal bahwa dia adalah khilafah ala minhajin nubuwah, maka bikin biar masuk akal kiamat sudah dekat, bahwa dia mewakili manusia akhir zaman, maka selalu diceritakan kiamat sudah dekat. Masih lama. Buktinya apa? Beberapa kali ramalannya gagal. Perang Ukraina, Ya'juj Ma'juj. Ada corona, tentara Allah. Begitu semua negara Islam kena, nggak jadi ngomong. 15 Ramadan, hari Jumat, asteroid nabrak bumi, takut semua. Jual kebun, jual tanah, dipasrahkan sama panitia hari kiamat. Hari Sabtu belum ada apa-apa, gagal, nggak jadi. Ya nggak kapok-kapok, sampai sekarang ya cerita kiamat, nggak ada intinya. Lah kenapa Kiai NU jarang ngomong kiamat? Kenapa? Supaya sampean pengen ngerti. Kiamat itu urusan Allah. Dan nggak perlu dipikir, karena apa? Kiamat itu bareng. Orang bareng-bareng aja kau mau pikir. Begitu belum rampung sudah. Nggak ada giliran itu, nggak ada. Mosok kiamat kok per zona? Enggak lah, nggak ada kiamat zonasi itu, nggak ada. Nah itu kiai. Danau Tiberias kalau musim kering. Tapi yang dimaksud mengering adalah ketika kaum muslimin dikejar Dajjal, semua berlari ke Makkah, Madinah, kehausan di tengah jalan, teringat Danau Tiberias, begitu datang ke sana, kering karena diminum Ya'juj Ma'juj, bukan kering karena nggak ada hujan. Lihatlah Makkah, Madinah sudah mulai menghijau. Saya di sana. Akhir Desember saya di sana, hijau semua karena musim hujan. Sekarang kering semua lagi, nggak jadi lagi. Makanya para kiai patokannya sederhana. Kiamat itu kalau dunia sudah terbuka semua isinya, yang bisa membuka dunia dan isinya namanya ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Nah, jadi ensiklopedi dunia itu akan terbuka baru kiamat. Nah, ensiklopedi nabati, hewani, biotik, abiotik terbanyak ada di Indonesia. Maka kalau Indonesia belum terbuka semuanya, belum ya gitu aja ngukurnya. Ya itulah. Makanya Indonesia stabil. Cerita tentang khilafah nggak laku di Indonesia. Paling laku sama anak-anak kecil-kecil itu yang ini. Ini ceritanya panjang kalau tak buka. Yang kiai-kiai nggak laku. Karena itu sebenarnya produk recycling. Produk daur ulang dari sampah peradaban yang sudah lewat. Kiai tahu karena apa? Belajar sirah, belajar turos. Oh ini terjadi tahun sekian, oh ini tahun sekian. Nah agar cerita-cerita recycling ini laku, maka kemudian pasar dibikin ahistoris, tidak dikenalkan sejarah, tapi langsung Quran sunnah. Akhirnya kosong di tengah-tengah ini, nggak tahu sejarahnya, dianggap barang baru. Ini kan teori black market, cuman ini black market religion, pasar gelap agama. Sesuai dengan ramalan Huntington Clash of Civilization. Ini ramalan dunia. Ada orang Amerika setelah John Naisbitt, Megatrend 2000, ada namanya Samuel Huntington. Bikin tulisan tentang Clash of Civilization. Dunia akan terjadi bentrokan timur barat. Ujungnya adalah Cina, Amerika. Perangnya agama Taoisme sama Anglo-Saxon. Terjadi benturan beneran. Cina sama Amerika.
Tapi Yahudi menggeser uangnya ke Cina. 8 triliun dolar tahun 2007 geser ke HSBC. Sak teknologinya. Karena Yahudi merasa aman dengan orang Cina. Karena Cina nggak ngomong agama. Tuhan larang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan larang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, dinai isun gokong. Tuhannya ngungsi. Paling guyonannya, lah inilah orang Islam disuruh nabinya ke Cina malah komplain. Akhirnya sekarang didahului sama Yahudi. Nah, ini dunia dan sekarang semuanya make. Seluruh produk dunia dipakai sampai terjadi peralihan dari zaman analog ke zaman digital. Begitu zaman digital semakin kuat, dirasakan Indonesia paling berat. Karena setelah lepas dari Belanda, ternyata dijajah sama Inggris. Cara Inggris menjajah sederhana. Dia punya negara kecil, Singapura dan Malaysia. Dia persemakmuran. Akhirnya oleh Inggris dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Jakarta jam 10, sana jam 11. Padahal dalam teori bujur dan teori lintang, mestinya Jakarta lebih awal waktunya daripada Kuala Lumpur sama Singapura. Akhirnya apa yang terjadi? Pasar uang bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Saham-saham terbaik habis di sana, yang jelek baru masuk Jakarta. Seperti ibu-ibu ke pasar kesiangan. Cara paling sopan dalam peradaban tanpa perang adalah menggeser ibu kota negara ke timur agar waktu lebih cepat, paling tidak setengah jam. Lu pikirnya jauh. Kita sudah punya bangsa dan negara yang melindungi kaum muslimin, melindungi ini. Dan kita punya semuanya. Makanya Indonesia ini sebenarnya normal. Pikiran kita aja yang kadang menganggap nggak normal. Gitu. Nah, makanya agar kehidupan ini berjalan, hari ini merasakan betul negara dengan keberadaan NU. Merasakan betul keberadaan Nahdlatul Ulama dengan penduduk muslim terbanyak. Karena Indonesia nggak ada investasi, kecil investasinya. Tanpa investasi berarti tidak ada lapangan kerja. Tanpa lapangan kerja yang bergerak adalah sektor informal. Informal itu ada 2 pilihan. Kalau orangnya penakut, kaki 5. Tapi kalau orangnya berani, jugel pintu. Tapi itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena ada kiai yang dengan agama yang tadinya sederhana berubah menjadi lingkaran kehidupan yang mapan. Sederhananya berdoa. Hanya NU yang bergerak menjadi kekuatan gede dalam doa. Karena kiainya yang doa, santrinya yang amin. Nanti amin. Begitu capek, amin. Kiainya walhamdulillahirabbil alamin. Begitu semakin banyak yang berdoa, diajak ke alun-alun Cirebon, namanya istighosah. Kalau sudah istighosah, orang jual tahu laku. Jual anggur laku. Loh, jual salak laku, pir laku, pisang laku. Roda ekonomi berputar, sektor informal bergerak. Lah istighosahnya santri pernah berhenti? Enggak pernah. Terus antar kampung, antar ini terus bergerak. Tentang Nabi yang tadinya cuman ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, sholawat. Di tangan para ulama, sholawat bergerak menjadi siklus kekuatan besar, namanya sholawatan. Antar masjid sholawatan,
maulidan. Kalau musim bulan Maulid dalam satu hari berapa ribu tempat se-Indonesia mengadakan Maulid Nabi. Berapa ayam laku, berapa larutan laku, berapa roda ekonomi yang diputar. Satu tempat pengajian rata-rata di atas 50 juta. Itu belum biaya kiainya. Itu roda ekonomi yang diputar berapa? Cinta Rasul sebagai ibadah menjadi gerakan informal yang hanya ada di Indonesia. Kalau semuanya ikut berkumpul di alun-alun Cirebon, angkot laku, kolbak laku, truk laku, ayo tahu laku, spanduk laku, slayer laku, gagang pancing laku. Berapa roda ekonomi yang diputar dalam kehidupan santri? Triliunan. Loh, makanya informal kita aman. Ayo. Ada orang mati yang masih bergerak karena orang mati. Dalam alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Dalam kehidupan lapang dan sempit, santri masih bisa sodako, susah fit dorok masih ini. Tapi ada yang mengatakan, kamu jangan hutang kalau bapakmu mati. Ini diomongi enak, tapi batin kita nggak bisa terima. Kenapa? Karena ketika kita lahir, orang tua kita hutang susu, hutang pempes. Kita nggak punya SPP, orang tua kita hutang. Maka mumpung kita masih hidup, ada orang tua kita mati, hutang. Siklusnya berjalan 3 hari, 40 hari, 1 tahun. Roda ekonomi pasar yang digerakkan berapa? Setiap hall, odong-odong laku, kreto-kretonan laku, aromanis laku. Akhirnya orang beli dari situ, orang pulang membawa uang, bayar SPP, uangnya barokah. Untuk anak SPP, SPP-nya barokah, anaknya dapat ilmu barokah. Setelah itu ziarah ke makam wali. Berapa bis pariwisata yang terserap? Makanya kemarin ketika Corona, bis pariwisata macet. Berapa bis pariwisata yang laku? Sampai ke makam wali, tamunya wali disambut orang jual nasi, laku semua. Jual katok, jual tasbih laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Sampai hitung gitu. Ini hebatnya hubbul waton minal iman. Karena begitu ziarah Cirebon, orang Surabaya rindu tanah Cirebon. Orang Cirebon ziarah ke Surabaya, rindu tanah Surabaya. Di mana tanah setiap gurunya disemayamkan, melahirkan rindu dan rasa cinta. Suruh ngebom, gak berani, wong ada makam gurunya. Itulah tonggak hubbul waton minal iman. Clear. Terjadi, makanya nggak ada teroris dari kalangan santri. Tidak ada teroris NU iraeneng, mesti ora NU dan nggak suka ziarah. Tuh, ini kerangka besar bagaimana Islam merawat bangsa dan negara. Nek santri mogok, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Forum santri setiap hari ada pengajian. Polisi tinggal pesen, yai ngomong ini. TNI tinggal pesen, yai ngomong ini. Sekda tinggal ngomong, yai ngomong ini. Enggak ada apa-apa, semua tersampaikan, stabilitas terjaga. Tapi kalau forum-forum ini enggak ada, orang sendiri-sendiri, ada orang mati enggak ngumpul, ada orang nikah enggak ngumpul, ada selawat enggak ngumpul, orang sendiri-sendiri mudah terpecah belah. Dan bangsa kita rentan dengan faham seperti ini, gak cocok di Indonesia. Ayo. Lah inilah yang terjadi dengan Indonesia. Makanya kiai membatasi kiai. NU itu membatasi kiai. Kayak saya ini gak dibatasi, wong gak sekti. Makanya ngomong sesuka-sukanya gak apa-apa, karena bisa diinterupsi. Yai, waktunya sholat itu bisa.
Tapi ada kiai sekti, gak bisa diinterupsi. Siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat, gak ada orang berani. Sopo sing wani khotib? Kalau nggak suka ya tidur aja. Makanya orang-orang yang nggak diinterupsi ini oleh para kiai, kalau khutbah dikasih tongkat, biar santun, baca ittaqullah, ittaqullah. Nggak mungkin gini-gini, kalau gini-gini tongkatnya jatuh. Makanya begitu dengan alasan bid'ah tongkatnya hilang, yang terjadi adalah kenekatan dalam pidato khutbah saudara Jokowi, akhirnya begitu. Makanya kalau mau lihat yang gini-gini suka gitu, pasti nggak ada tongkat, nggak ada, dan itu pasti bukan NU. The real problem Indonesia. Makanya Nahdlatul Ulama bisa bertahan 1 abad semakin besar karena lingkar kecil dirubah menjadi lingkar besar. Kenapa negara lain runtuh? Lingkar besar dibawa ke lingkaran kecil. Lingkaran besar, lingkaran tambah gede. Yang lain dari besar semakin kecil. Dari begini bersama-sama jadi sendiri. Setelah jari 10 hilang, tinggal 1. Setelah 1 jarinya hilang, tinggal gini dok. Mana ada Ramadan, pasar mercon bergerak kalau santri. Halal bihalal, pasar-pasar bergerak semua. Nah, dan ini khas Indonesia. Makanya jangan heran kalau Islam bertahan demikian kuat di Indonesia. Maka TNI Polri harus waspada dengan kelompok-kelompok yang sedang trial and error. Coba-coba dari ajaran yang sebenarnya di sana sudah mulai ditinggalkan. Duh, ini problem kita hari ini. Dan kita bahagia. Jam segini hujan-hujan masih pengajian. Sampai yang di Afghanistan pengajian gini diroket. Gitu. Makanya 2 sisi kayak NU, kayak Muhammadiyah nggak akan pernah ganggu negara karena negara ini ruang besarnya. Paling beda-beda dikit urusan tarweh misalnya, Muhammadiyah 8, NU 20, paling gojlok-gojlokan. Yang benar mana? Sama-sama nggak tahu yang benar mana. Karena dua-duanya sholat. Cuman NU lebih aman. Karena 20. Kalau yang benar 8, NU punya sisa 12. Nah kalau yang benar 20, yang kurang 12 cari di mana? Paling guyonannya begitu. Dan pada akhirnya akan jadi NU pada masanya. Lah buktinya, dulu nasi tumpeng nggak mau, sekarang nasi kotak mau. Dulu khol nggak mau, sekarang birrul walidain mau. Tahlil nggak mau, kalimah thayyibah mau. Suwo nggak mau, tapi ruqyah mau. Terbang nggak mau, tapi organ maunya sama aja. Nanti sudahlah, nanti indah Islam di Indonesia ini akan menjadi kekuatan baru. Dengan catatan apa? Kita menyadari bahwa hari ini titik temu itu pasti dan sudah ada di depan mata. Makanya kalau dulu di resolusi konflik Makkah, Madinah, kita sekarang harus punya resolusi konflik ketika titik-titik agama ketemu. Kita tidak ketemu dengan sholatnya, tapi Samsungnya ketemu. Kita nggak ketemu di kunutnya, tapi sajadahnya produksi Cina. Ini dunia, the real dunia baru. Makanya kaum muslimin harus cerdas, harus mapan. Dunia sekarang butuh perdamaian. Karena apa? Serapan ekonomi perdamaian jatuhnya lebih besar daripada kerusuhan. Nah ini sudah terjadi. Makanya di tahun 600 sudah dikasih resolusi konflik. Lakum dinukum waliyadin. Dicoba perang antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Hampir 300 tahun gak ada jalan keluarnya. Sampai pertemuan antara Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi dengan Pangeran Richard si Lionheart
Akhirnya perang terakhir di Antokia. Setelah itu gencatan senjata berhenti, daripada perang nggak ada juntrungnya. Ukraina sama Rusia. Ini perang pasar. Nanti kalau pasar sudah tertata, berhenti. Kita yang repot nanti kalau jadi supporter di situ. Malu kita nanti. Itu perang perebutan pasar. Pasar Eropa sama pasar Amerika. Di tengah-tengah ada Cina. Nah, ini dunia baru, the real dunia baru. Makanya alhamdulillah Allah sudah menyelesaikan di waktu itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kita Masjidil Haram, sana di Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Makanya akhirnya setelah Isra Mi'raj kita ditinggali sistem online. Namanya sholat itu kan sistem online terhubung dengan cloud. Makanya tidak ada patung, tidak ada apa, wong itu sistem online. Kayak kita handphone nggak ada kabelnya. Itu sistem online. Makanya ketika Rasulullah sholat ya enak. Allahu Akbar. Karena wifi-nya nyambung. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar masuk ke area free wifi. Nah yang badui-badui di belakang. Allahu Akbar. Enggak biasa karena tidak ada patungnya. Biasanya berpatung-patung terus enggak ada. Nanya sama Rasul, ya Rasul susah. Lah susah gimana? Ya udah deh, kamu solu kama raaitu menusalli. Angel ya Rasul, Tuhannya enggak kelihatan. Ini enggak pernah dijelaskan. Ini tak jelasnya masih panjang jadinya nanti. Loh, makanya terus ada malaikat turun syadida bayadis siyabi wa syadida sawadis sya'ri, mengajarkan ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya udah deh kamu sembayang beribadah seperti kamu lihat aku. Kalau aku nggak lihat, kamu nggak lihat aku lihat kamu. Makanya akhirnya sahabat yang bodoh-bodoh bisa. Allahu Akbar. Kita nggak lihat, yang penting Allah lihat kita. Jangan bergerak, dilihat Allah. Akhirnya perasaan dilihat Allah hadir. Akhirnya nggak ribut. Makanya sholat itu lihat celana bolong boleh. Tapi jangan lupa sedang diawasi Allah. Makanya lihat boleh, cunyuk nggak boleh. Sederhana. Setelah itu semuanya bisa sholat karena yang penting merasa dilihat Allah. Setelah itu nanya, Allah lihat kita dari mana ya Rasul? Dijawab Allah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan melihat kamu di dekat aku itu dan aku akan memberi apa yang kamu minta. Akhirnya mereka sadar, oh ternyata Allah itu bisa dimintai. Bisa. Akhirnya sholat naik ke kelas 2, kelas minta. Ya khusyuk. Ya enggak kukur-kukur, kayak lurah bawa proposal ke sekda. Ya tenang, Allah itu tenang. Ya Allah ini, ya Allah ini, ya Allah. Nah begitu keturutan banyak yang hilang. Tapi sudah naik ke kelas 2, sudah mulai meminta. Bukan minta kepada selain Allah. Setelah itu permintaan dikasih, mulai rindu, pengen mendekat. Anak aqrabu ilaihi min hablil warid, sudah mulai rindu, mulai kangen. Seperti orang pacaran. Panggil jam 7, jam 4 sudah datang. Enggak ketemu zuhur sampai asar apel. Enggak ketemu dari subuh sampai zuhur sholat duha karena sudah kangen. Ini kelas 3 dan sudah mulai enggak banyak. Karena sudah mulai kangen, timbul rasa cinta, disuruh ya nurut. Jangan ngerokok, enggak. Makanya kelas 3 itu tanha anil faksya'i wal munkar. Kelas 1, kelas 2 ya kayak enggak bisa. Rajin sholat sekalipun tetap nyuri, wong kelas 1, 2. Nah setelah rindu lahir, ada rindu kayak orang pacaran, naik. Cinta itu menghamba. Sudah menjadi budaknya. Makanya kalau sudah jadi budaknya, dia nggak pernah pengen jauh dari tuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
Budun, ini sama lurah dipanggil bupati. Jam 1 malam pun lagi tidur sama istri, berhenti datang ke tempat bupati. Itu kelas 4, gak banyak orang sudah. Itu kelas 4. Sudah gak banyak orang. Kitabnya udah panjang. Nah kelas 5 siapa? Ana indadhani abdi biliman. Lah karena ini kelasnya wali-wali kekasih Allah. Ini gak bisa dibahas. Nah karena kita ini kelas 1, matanya masih kemana-mana, masih ke anaka, hati-hati kalau ngimami orang kelas 1, gak usah pakai Allahu Akbar, karena matanya pasti kaget, nyetopopo. Gak usah pakai yang begini-begini, karena kelas 1 kakinya belum bisa sholat, digerayangi pasti begini. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini, lama. Karena kelas koyo-koyo ini di kelas 1. Makanya kiai itu tahu koyo-koyone sholat, koyo-koyone pulang. Makanya orangnya mundur. Sholat duhur mestinya jam 11:30, mundur 11:30. Robbana, ya Robbana. Masih gak datang. Tombo hati. Wong capek mbani atine dhewe. Kalau sudah gak datang baru marah. Uruki jangan baru datang. Loh ini kiai ngomong kelas 1. Makanya orang-orang kelas 1 gak pernah berdebat tentang gini, apa gini-gini, apa gini-gini. Nah itu caranya NO. Tapi yang kelas 1 gayanya kayak kelas 5. Allah. Nah itulah yang ruwet. Nanti kapan-kapan akan lebih detail tentang sholat itu. Biar gak ribut. Tapi yang jelas resolusi konflik antar umat dahulu sudah diselesaikan oleh Allah. Dan hari ini para ulama ya NO ya begitu itu yang dianggap terus enggak revolusioner, enggak membela Islam. Lha kene le mbela iki ya gawe pondok pesantren, ngajar ngaji. Akhirnya punya santri lah bukannya kemudian teriak-teriak gitu. Sholat subuh berjamaah, cuman pilpres tok. Setelah itu libur. Ya, nggih betul. Lah itu, jadi yang kayak gitu, nggak istiqomah. Nggak istiqomah. Nah inilah, makanya kita ini berada dalam satu titik di mana dunia sudah ketemu. Tinggal menghasilkan resolusi konflik. Dan itu akan melahirkan, kayak misalnya NU bikin fikih peradaban. Cari jalan keluarnya. Makanya kemarin ada fikih peradaban dari pesantren ini, untuk cari jalan keluar. Kalau kita masih ngotot dengan mengatakan misalnya, selamat Natal itu haram, tapi kita harus jaga. Jangan sampai anak istri kita ke mall cari diskon Natal. Bagaimana jalan keluarnya? Selamat Natal haram, tapi kalau gajian tetap hari Minggu. Liburnya masih hari Minggu, kalendernya masih kalender masih. Lu itu dijaga. Mengharamkan rokok, jaganen. Karena 125 triliun cukai rokok masuk APBN untuk bangun jalan. Kalau 175 triliun haram, APBN-nya haram, untuk bangun jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok, dosa lewat jalannya pemerintah. Itu juga mesti dipikir. Jokowi Fir'aun, pikiran. Karena Presiden Jokowi ngangkat Menteri Agama. Kalau Fir'aun ngangkat Menteri Agama, ya tidak sah. Wong Fir'aun kok ngangkat Menteri Agama. Menteri Agama ngangkat kepala KUA. Di dalam KUA ngangkat naib. Ngangkatkan orang. Lalu yang ngangkat itu Fir'aun. Ini juga enggak sah. Artinya pernikahan anak-anak itu tidak sah. Karena dinikahkan sama kekuasaan yang dipimpin oleh Fir'aun. Bu hati-hati sampean. Ini negara. Mulakno cok. Sembrono, menang di hulu, kalah di hilir. Bank haram, tapi
Tapi semua orang bawa uang. Uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Ayo. Kabura maktan indallah. Duh, hati-hati. Mongone kiai-kiai sekarang dianggap tidak bela Islam. NU melempem, NU tidak seperti NU-nya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah kalau NU-nya Kiai Hasyim Asy'ari perang 10 November, pengen punya bendera, bunuh-bunuhan. Tapi NU kita sudah nggak perang 10 November, sudah nggak perang berebut bendera, tinggal gini aja. Yang lain ribut bid'ah, ribut musyrik, kita cuman gini. Lah kita anak cucunya panglima perang, yang sekarang ribut begini bid'ah, jangan-jangan dulu mata-matanya Belanda. Loh, kan sama zaman perang. Di zaman tiba-tiba kita NU-nya Kiai Hasyim, NU garis lurus. Loh, terus yang liane anggap apa? Lah itu, makanya semua kembali pada Quran, Sunnah. Lu pikir kita ini tidak berangkat dari Quran dan Sunnah? Wali Songo itu semuanya hafal Quran. Karena seluruh anak Sunan Ampel hafal Quran. Bapaknya Sunan Ampel, Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, hafal Quran. Bapaknya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, Said Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, hafal Quran. Makanya ditaruh di Merapi. Karena hafal Quran, sebab Merapi takut sama Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Muridnya Syekh Jumadil Kubro, Syekh Samsuddin, hafal Quran, pindah ke Kerawang bikin pesantren Quran, dikenal dengan pesantren Kuro, dikenal dengan nama Syekh Kuro. Punya murid Datuk Kafi Parang Jati Cirebon, punya murid Sunan Gunung Jati lah. Syekh Jumadil Kubro, putranya Sayyid Muhammad, hafal Quran, mendirikan kerajaan Aceh. Putranya Sayyid Ahmad Jalaluddin, hafal Quran. Bapaknya namanya Sayyid Abdul Malik Azmat Khan, hafal Quran. Bapaknya yang namanya Sayyid Alawi Amil Fakih, hafal Quran. Beliau putranya Sayyid Mirbat, hafal Quran. Beliau putranya Sayyid Ali Kholiq Qasam, hafal Quran. Putranya Sayyid Alwi, hafal Quran. Bapaknya namanya Sayyid Muhammad, hafal Quran. Bapaknya namanya Sayyid Alwi, hafal Quran, yang mengeluarkan Alawiyin. Bapaknya namanya Ubaidillah, hafal Quran. Punya bapak namanya Ahmad Al-Muhajir, hafal Quran. Punya bapak Isa Anak, hafal Quran. Punya bapak Sayyid Muhammad, hafal Quran. Punya bapak Ali Uraidi, hafal Quran. Punya bapak Ja'far Shadiq, hafal Quran. Punya bapak namanya Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Bakir, hafal Quran. Punya bapak Sayyid Ali Al-Abidin, hafal Quran. Punya bapak Sayyidina Hasan Husain, hafal Quran. Punya bapak Sayyidina Ali, ana Madinatul Ilmi wa Aliyun buha. Punya istri namanya Fatimah binti Rasulillah, hafal Quran. Lembah anggap Wali Songo bodoh. Ngawur. Loh ini dah ya. Terus Sunan Ampel punya murid Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid Sunan Geseng. Punya murid Mbah Abdul Halim Benowo. Punya murid Mbah Abdul Rahman Lasem. Punya murid Mbah Jabar Tuban. Punya murid Mbah Sofyan. Punya murid Mbah Abdul Halim. Punya murid Mbah Abdul Wahid. Punya murid namanya Mbah Khairon. Punya murid Mbah Asy'ari. Punya putra Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya Allah. Lah kita kan tahu. Makanya udahlah. Alhamdulillah NU 1A. Semoga abad ke depan menjadi abad yang lebih indah. Kalaupun berat, semakin kuat perjuangan. Jadi kita ini sudah masuk dalam level cloud di zaman Isra Mi'raj. Sekarang masuk di level cloud. Harddisknya Mark Zuckerberg. Harddisknya ini. Nah ini mesti dipikir. Maka kita bergerak ke arah situ. Untuk kekuatan ekonomi. Nah yang paling berat itu nanti adalah kalau NU punya kesadaran ekonomi. 120 juta orang bikin DAU 1 juta per tahun. Dalam 1 juta terkumpul 120 triliun. Kalau 1 tahun tinggal ngitung
12.000 berapa banyak lah pokoknya. Itu kalau terjadi, makanya alhamdulillah kita ini ketemu dengan satu abad yang dulunya semua berawal dari apa? Izul Islam wal muslimin li'i'la'i kalimatillah. Belum ada yang ngomong hubul waton minal iman, kita NU udah ngomong. Belum ada yang ngomong mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, NU sudah ngomong. Jadi dikira NU itu barang baru. NU itu satu abad wadahnya. Islamnya semenjak zaman Rasulullah. Ini alhamdulillah. Makanya tenang aja. NU nggak akan pernah berkhianat pada negara. NU tidak akan pernah tidak mencintai bangsa dan negaranya karena Indonesia adalah wilayah NKRI. Berarti Indonesia tinggalan para wali. NU penerus para wali. Maka Nahdlatul Ulama NKRI harga hati. Bon, amma ba'du. Ya udah mau kodimah aja selesai. Nanti kapan-kapan kita lanjutin lagi ya. Wis sore ini waktunya sholat asar. Sudah asar belum itu? Sampun. Lu Kang Imat tadi mana? Oh ya udah, tak pikir kemana-mana. Jangan kemana-mana biar tidak di mana-mana. Ya alhamdulillah, semoga semua dalam ridha Allah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Biduka ya Allah, syukurka ya Allah. Wa bihaqqi Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati lam yashkurun. Ij'al auladana dzurriyyatina talamidan ahlil 'ilmi ahlil khair al-ibadil qamsul qiyamah bil iman. Ya baina ummatina masyayikhina wajidati wajaddati rajal muassis Nahdlatul Ulama, rajal muassis Cirebon, rajal muassis Indonesia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Allahumma ij'al rahmatan furatan jamil qubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi haqqil ma'na irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallimna al muslimin wa afina al muslimin wa qina wa yawm syarra masaibid dunya waddin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.